semuanya, saya Dwi Aprilianawati dengan NIM 2003-10069. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang fenomena birokrasi yang ada di Indonesia dengan mengambil judul Upaya Reformasi Birokrasi pada Kinerja Aparatur yang Kurang Kompeten. Indonesia sebagai negara yang berkembang sedang berjuang menaikkan produktivitasnya dalam pelayanan. Tentu memerlukan reformasi birokrasi di dalamnya, karena di setiap negara di dunia diharuskan mementingkan hal ini dalam kemajuan di setiap aspek, yakni reformasi birokrasi. Pelayanan publik menjadi titik terpenting dalam sebuah negara. Pelayanan dengan sistem birokrasi yang responsif, fleksibel, progresif sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bila dilihat dari kinerja birokrasi di Indonesia, memang sudah tersusun dan terstruktur dengan baik. Akan tetapi masih terdapat respon dari masyarakat yang bahwasanya pelayanan yang dilakukan sangatlah lambat. Meskipun birokrasi telah melakukan reformasi hingga menurut mereka sistem birokrasi tersebut adalah yang terbaik, pada kenyataannya tetaplah bermasalah dari adanya mereka yang KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu setiap tenaga kerja yang berasal dari ASN, yang dimana kebanyakan dari mereka lupa akan jati diri mereka sebagai pelayan masyarakat. Tetapi mereka malah sengsarakan dengan kurangnya pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan lebih mementingkan kerakusan dan memperkaya diri. Apabila kita belajar dari minusnya aparatur yang dipengaruhi oleh politik, lagi dan lagi politik menjadi acuan utama atau titik tumpu dari berbagai pengaruh. Pengaruh politik dengan diiming-imingi naik jabatannya, bahkan gajinya yang lebih besar, yang dimana birokrasi ini harus bersifat netral. Sifat netral inilah yang membuat good governance tercipta dengan sendirinya. Akan tetapi untuk mencapai good governance, perlu rencana untuk mengatasi kompleksitas yang bersumber terhadap permainan politik ini. Memang kinerja para aparatur mengalami peningkatan, namun tetap saja dari mereka lupa akan menyejahterakan masyarakat yang pada akhirnya hal ini kembali kepada kepentingan politik. Untuk itu, mengacu pada perbaikan birokrasi yang kompeten, responsif, dan progresif, tampaknya harus belajar dari negara-negara maju, di mana mereka sudah termasuk kepada konsep birokrasi yang modern dan rasional yang sesuai dengan gagasan dari Max Weber. Peningkatan kompeten dari para aparatur sangat diperlukan, mengingat pegawai aparatur merupakan tulang punggung dari birokrasi, dan kompetensi pegawai ini termasuk ke dalam 8 area perubahan reformasi birokrasi yang termasuk ke dalam sumber daya manusia aparatur. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi para aparatur yakni yang pertama ada revitalisasi, restrukturisasi, dan deregulasi di bidang pelayanan publik. Hal ini dilakukan dengan mengubah posisi dan peran birokrasi dalam memberikan layanan kepada publik. Dari yang suka mengatur dan memerintah menjadi suka melayani, dari yang suka menggunakan kekuasaan berubah menjadi suka menolong. Hubungan dengan hal ini ditegaskan bahwa birokrasi jangan mendepankan kewenangan, namun perlu didahulukan peranan selaku pelayan publik. Melakukan restrukturisasi dalam memperbaiki kinerja aparatur dengan membentuk organisasi yang tepat dapat diartikan sebagai upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi menjadi lebih proporsional, datar, transparan, hierarki yang pendek, dan terdesentralisasi kewenangannya. Postur organisasi ini nantinya akan lebih berkualitas, efektif, dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusianya yang berkualitas tentunya. Berkaitan dengan hal ini, maka restrukturisasi disusun dengan prinsip ramping yang kaya fungsi dan menempatkan para pegawai atau aparatur dalam jabatan yang didasarkan kepada uji hasil kelayakan dan kepatuhan serta pengalaman yang bersangkutan. Keberhasilan kedua hal sebelumnya dapat dilakukan dengan deregulasi, dengan mengkaji penyempurnaan
peraturan perundang-undangan yang melandasi penyelenggaraan pelayanan publik untuk lebih disesuaikan dengan aspirasi reformasi birokrasi dengan memangkas berbagai peraturan-peraturan yang menghambat agar menjadi lebih sederhana dan efisien dan memperpendek jalur birokrasi yang panjang untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan pelayanan. Yang kedua ada peningkatan profesionalisme aparatur pelayan publik, di mana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para aparatur untuk mencapai profesionalisme antara lain melakukan kajian atau analisis kebutuhan diklat terkait teknis fungsional oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang aplikatif dan praktis. Selanjutnya, menetapkan kewenangan penyelenggaraan diklat teknis fungsional di antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Untuk selanjutnya, mengupayakan pengembangan jabatan fungsional di bidang pelayanan publik, dan untuk yang terakhir dapat dilakukan adalah studi banding tentang sistem pelayanan publik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Dan upaya yang ketiga yakni pemberian penghargaan dan sanksi bagi aparat pelayan publik. Tuntutan masyarakat dan dunia terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik semakin gencar untuk dilakukan. Untuk itu perlu didukung dengan menciptakan iklim kerja yang kondusif dengan indikator pelayanan publik yang tepat, pasti, layak, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun kenyataannya pada pelayanan publik saat ini masih belum maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya stimulasi atau rangsangan dalam bentuk pemberian penghargaan kepada aparat pelayan publik yang kinerjanya dinilai bagus, serta bagi aparat pelayan publik yang melakukan kesalahan maupun pelanggaran hingga membuat kinerjanya tidak optimal akan diberikan sanksi. Hal ini dilakukan supaya tumbuh semangat dan mendorong kreativitas para aparatur untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan, menumbuhkan prinsip akuntabilitas dan transparansi aparatur, serta merupakan motivasi aparatur dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan. Jadi teman-teman, reformasi birokrasi pada kinerja aparatur yang kurang kompeten ini perlu dilakukan. Berbagai upaya tersebut dapat dilakukan tidak untuk aparatur saja, bisa juga untuk para pelayan-pelayan lain seperti dari organisasi swasta. Aparatur yang merupakan tulang punggung dari adanya birokrasi ini harus memiliki jiwa yang kompeten. Hal ini dilakukan supaya kesejahteraan masyarakat terjamin karena pemerintah ini adalah dari masyarakat dan untuk masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.